Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Abna ya talabah a'azani Allah wa ya ayyuhal asatidah al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita malam hari ini, kajian perdana kita dari kitab Matnu Ta'lim al-Muta'allim Tariqat Ta'allum, yaitu matan Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, artinya matan yang berkaitan dengan Ta'limul Muta'allim, mengajarkan orang yang akan belajar, Tariqat Ta'allum, tata cara belajar, mengajarkan para talibul ilmi bagaimana cara kita belajar. Ini matan Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, karya Syekh Al-Alamah Az-Zarnuji, li Syekh Al-Alamah Az-Zarnuji. Sedikit saja untuk kita ketahui bahwa Syekh Az-Zarnuji bernama Burhanuddin Az-Zarnuji, ulama yang wafat pada tahun 591 Hijriah. Ya, ulama yang wafat pada tahun 591 Hijriah dari daerah Zarnuj yang ada di Turkistan saat ini, dari daerah Zarnuj, sehingga dinisbatkan, disandarkan dengan nama Az-Zarnuji. Beliau seorang ulama sekaligus juga ahli dalam fikih dan salah satu ulama dari mazhab Hanafi, ya, dari ulama mazhab Hanafi. Kita akan pelajari kitab ini insyaallah sebagai bagian daripada upaya kita untuk mencari metode belajar yang baik yang telah
diajarkan oleh para ulama sepanjang sejarah. Bagaimana para ulama mengajarkan kita untuk bisa meraih ilmu dalam pembelajaran kita. Dan insyaallah ta'ala kita akan mulai dari muqaddimah yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Kita yang sudah punya kitabnya silakan bisa dilihat dan kita akan baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bagian daripada sunnah di dalam agama kita. Ketika melakukan suatu amal perbuatan yang baik, maka selalu diawali dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, baca bismillah. Ya, kita mau minum, baca bismillah. Mau belajar, baca bismillah. Kita mau membaca, mau menulis, semua amalan baik disunahkan bagi kita untuk mengucapkan bismillah atau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, derajat hadisnya hasan. Rasulullah bersabda, kullu amrin tibarin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Setiap urusan yang memiliki kebaikan atau suatu urusan yang baik, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai padanya bismillahirrahmanirrahim, aqta'u, maka ia terputus. Dalam riwayat yang lain, ya kullu amrin tibanin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtaru. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa abtar. Abtar artinya hilang keberkahannya. Ya, hilang keberkahannya. Kalau kita mau membaca, ya, makna bismillah itu adalah apa? Dengan menyebut nama Allah aku membaca. Ya, itu makna bismillah. Kalau kita mau makan, dengan menyebut nama Allah aku makan. Jadi bismillahi aqra, bismillahi aktub, bismillahi ajlis. Dengan menyebut nama Allah aku duduk. Bismillahi astayqid, dengan menyebut nama Allah maka aku bangun dari tempat dudukku. Ya, bismillahi amshi, dengan menyebut nama Allah aku berjalan. Ya, bismillahi anam, dengan menyebut nama Allah aku tidur.
Jadi mana kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkaitan erat dengan setiap amal perbuatan kita. Ya. Nah, para ulama ketika menulis kitab selalu diawali dengan bacaan Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika menulis kitab, para ulama mengatakan, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku menulis kitab ini. Nah, ini menjadi adab bagi kita semua para santri sekalian, bahwa setiap perbuatan yang baik hendaklah dimulai dengan membaca Bismillah. Kita ulang, setiap perbuatan yang baik harus diawali dengan membaca Bismillah. Ya. Baik, kemudian beliau mengawalinya dengan kalimat Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzi faddala bani Adam, yang telah banyak memberikan keutamaan kepada Bani Adam, atau yang telah mengutamakan atau memberikan keutamaan kepada Bani Adam, anak keturunan Adam. Kalimat segala puji dijelaskan bahwa memuji itu dengan lisan. Memuji Allah itu dengan lisan. Kita mengerjakan soal mengawalinya dengan baca Bismillah. Ketika selesai dan Allah berikan kemudahan kepada kita menjawab soal atau pertanyaan tersebut, kita ucapkan Alhamdulillah. Lisan kita mengucapkan Alhamdulillah, itu namanya pujian. Itu namanya pujian. Jadi pujian, alhamdulillah, memuji, itu adalah dengan lisan kita. Apabila pujian itu dibarengi dengan pembenaran dalam hati, pengakuan atas apa yang Allah berikan kepada kita dengan hati kita, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita, maka itu namanya bersyukur. Namanya apa? Bersyukur. Memuji itu dengan lisan, bersyukur itu bisa dengan lisan, hati, dan juga anggota badan kita. Allah berikan kepada kita rizki dalam bentuk uang misalkan. Orang tua datang ngasih uang jajan untuk kita. Atau orang tua mengkabarkan kepada kita bahwa transfer uang jajan sudah diberikan. Yang pertama kita lakukan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Agar kita dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur, maka pujian kita dengan lisan itu dibarengi dengan pembenaran dalam hati. Bahwa sampainya uang dari kantong orang tua kepada kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembenaran dalam hati ini makna bersyukur. Apalagi kemudian diwujudkan rasa syukur itu setelah lisan dan hati kita, lalu kemudian dengan membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, tidak mubazir, tidak israf berlebih-lebihan, ya, maka itu namanya kita bersyukur dengan membelanjakan harta kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tahu bedanya sekarang memuji dan bersyukur itu apa? Kalau memuji dilakukan dengan lisan kita. Kalau bersyukur dipadukan antara lisan, hati, dan anggota badan kita. Kalau antum merasa bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat ilmu kepada kita, maka gunakan ilmu itu untuk bisa beribadah dengan anggota badan kita. Kita belajar tata cara berwudu, kita belajar ilmu tata cara kita sholat. Buktikan wudu kita, buktikan sholat kita, ya, bahwa wudu dan sholat kita itu adalah apa?
bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan jadikan ilmu itu pada satu tempat lalu pengamalan pada tempat yang lain. Ya, ilmu itu kita pelajari tapi tidak kita amalkan. Ya. Itu namanya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya Allah sajalah yang patut kita memujinya. Karena Allah maha sempurna segala apa yang Allah lakukan untuk hambanya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya. Alladzi faddala, yang telah mengutamakan atau memberikan keutamaan yang banyak kepada Bani Adam. Kalimat faddala yang telah memberikan keutamaan kepada anak Adam, memberikan pelajaran kepada kita bahwa makhluk Allah itu begitu banyak. Tapi Allah memberikan keutamaan kepada makhluk yang bernama manusia, dan itu adalah kita semuanya. Sebagai anak keturunan Adam, Allah telah berikan keutamaan kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Allah punya malaikat. Allah ada memiliki langit. Allah memiliki bumi. Bahkan Allah menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di dalam surah Asy-Syura ayat 49. Allah katakan, Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Semua yang ada di langit milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang ada di langit. 7 lapis langit dengan makhluk malaikat yang ada pada setiap lapisannya. Di langit yang pertama ada para malaikat, di langit yang kedua ada para malaikat, di langit ketiga semuanya. Itu semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga arsy yang berada di atas langit yang ketujuh itu juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah langit yang pertama, yang mata kita melihat ke atas, itu langit dunia namanya. Di bawahnya itu ada awan, ada matahari, ada bintang, ada berbagai macam planet-planet yang ada. Ya, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu planet itulah kita ini manusia hidup, yang disebut dengan planet bumi. Planet bumi yang antum sekalian bertempat tinggal, yang kadang-kadang manusia dengan bodohnya, manusia dengan jahilnya, dia memiliki cuma sebidang tanah 100, 200, 1 hektar, 2 hektar, lalu kemudian saling baku hantam sesama manusia yang lainnya. Yang kalau kita lihat bandingannya antara planet bumi, jika dibandingkan dengan planet matahari saja, itu bumi sangatlah kecil. Seperti apa? Ya seperti satu titik. Apalagi jika dibandingkan dengan ya planet-planet Allah yang lainnya. Jadi buat apa kalau kita yang tinggal di bumi, buminya saja itu kecil, lalu manusia hidup di atas bumi itu, berapa miliar manusia yang hidup di atas bumi, ini tidak lagi terlihat. Kita yang saat ini duduk, para santri sekalian, yang saat ini duduk, itu kalau kemudian ya dilihat dari satelit, enggak terlihat. Ya, mungkin kepala kita yang sebesar ini cuman tidak ada satu titik pun, mungkin sangat-sangat kecil sekali. Satu titik yang tidak lagi bisa dibagi, yang orang nyebutnya atom. Satu partikel yang tidak bisa dibagi, ya. Udah nggak mungkin lagi dibagi ini. Itu mungkin kita. Sehingga kalau antum naik pesawat di atas ketinggian 30.000 km dari permukaan laut, antum sudah tidak lagi terlihat. Kita itu nggak terlihat. Hanya bisa dilihat ketika kita menggunakan satelit dan yang lainnya. Kalau kita memahami bahwa
Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah kuasai mereka. Padahal makhluk itu sangat besar, apalagi kita manusia yang sangat kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kita sebagai anak Adam. Dengan apa Allah memberikan keutamaan kepada kita? Bil ilmi wal amali. Yang harus diingat oleh kita nih, bil ilmi wal amali. Manusia itu punya keutamaan kalau dia punya ilmu. Ya. Manusia itu punya nilai. Manusia itu akan dinilai, akan dihargai itu kalau dia punya apa? Punya ilmu. Bedanya manusia dengan makhluk Allah yang lain, tumbuhan, ya, tumbuhan yang besar sekali, ya, pohonnya itu sangat besar. Mungkin ada satu tumbuhan yang 10 badan antum digabungkan jadi satu, itulah badannya pohon tersebut. Tapi kalah oleh manusia ketika manusia yang menyalakan gergajinya lalu kemudian dipotong. Tumbanglah dia. Pohon yang sebesar itu. Ikan yang ada di dasar laut sekalipun, paus yang besarnya itu melebihi badan kita, itu bisa ditundukkan dengan pancing oleh para nelayan. Ya. Kenapa demikian? Karena manusia itu punya ilmu. Tenaganya paus itu besar tenaganya. Kita kalau ya didorong oleh paus itu mungkin sudah terlempar jauh. Ya. Paus, ikan hiu dan yang lainnya, dia berani untuk menerjang ombak. Kita, ya, ombak-ombakan yang ada di waterboom aja kita kalah. Tenaga kita tidak ada apa-apanya. Kan situ. Tapi kita ini punya keutamaan. Keutamaan itulah yang harus kita ambil, yang harus kita cari. Yaitu ilmu. Untuk itulah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan kepada kita, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Jawabannya apa? Beda. Mohon maaf ya. Anjing saja, seekor anjing nih, yang air liurnya itu najis, kemudian dagingnya haram dimakan oleh kita seorang muslim. Kalau seekor anjing itu dididik dengan baik, diajarkan dengan baik, maka ayam yang liar, kambing yang liar, rusa yang liar, kita suruh anjing piaraan kita yang sudah diajarkan oleh kita, tangkap tuh. Maka dia akan kejar itu, lalu tangkap. Kambing yang liar tadi, ayam yang liar tadi, ditangkap tuh. Lalu dibawa kepada kita. Ini hasil tangkapannya. Hasil tangkapan itu menjadi halal bagi kita kalau anjing yang kita kirim untuk berburu itu diajari, dilepaskan dengan membaca Bismillah. Tangkap dan jangan ada sedikit pun yang dimakan oleh kamu. Kalau sampai ada badan ya piaraan atau apa tadi buruan tadi sempat ada kamu makan, misalkan apa? Karena dia nangkep lari ke sana kemari akhirnya lapar, lalu pas ketangkap kakinya dimakan oleh dia, jadilah bangkai. Jadi haram tuh, ya. Seekor anjing saja yang itu najisnya mughalladh dalam bab fikih. Kalau diajari oleh kita, dia bisa menangkap hewan ya yang itu kemudian hewan tersebut halal dimakan oleh kita. Anjingnya tetap haram. Bagaimana kemudian dengan manusia yang memiliki keutamaan ilmu yang luar biasa?
Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Surah Al-Mujadilah ayat 11 kita sudah hafal semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya apa? Punya harta, punya ilmu. Yang punya ilmu, bukan yang punya harta. Ada orang beriman dia punya harta. Ada orang dia beriman punya jabatan. Ada orang dia beriman dia punya pegawai yang sangat banyak. Ada orang yang beriman dia punya punya segalanya dari dunia, tapi dia tidak punya ilmu. Sementara ada orang tidak punya apa-apa kecuali keimanan dan ilmu. Allah cinta kepada mereka. Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu. Maka ada nasihat dari seorang ulama. Apabila antum merasa silau dengan orang kaya yang uangnya banyak, atau dengan mereka yang punya jabatan, yang dengan tangannya menunjuk orang semuanya menunduk-nunduk, kalahkan mereka itu dengan keimanan dan dengan ilmu kita. Paham itu? Ada seorang anak yang cacat. Di masa ulama ada seorang anak yang cacat. Kalau dia keluar dari rumah, itu selalu dibully. Tidaklah dia pulang ke rumah setelah dari luar dia masuk ke rumah kecuali dia menangis dan dia bersedih karena apa? Semua orang itu tidak suka dengannya. Tapi apa kata sang ibu? Nak, kalau kamu tidak mau dibully lagi, dan pembulian haram hukumnya. Di dalam hukum tata negara kita, ini bisa masukkan ke dalam penjara. Jika ada bukti-bukti masuk dalam penjara. Ya, pembulian tidak boleh dilakukan. Seorang anak ini mengatakan kalau masih ada yang mencela kamu, kalau ada orang yang menghinakan kamu karena kamu cacat seperti ini, kalahkan mereka dengan ilmu. Mulai hari ini, ibumu akan mengirimkan kamu untuk belajar kepada seorang ulama di sana dan tidaklah pulang kecuali kamu sudah jadi ulama. Berangkatlah dia, sang anak ini, berangkat. Menemui seorang ulama, tertatih-tatih dia mengenakan apa? Mengenakan tongkatnya karena cacatnya dia. Antum kalau dapat misalkan biografi seorang ulama yang bernama Al-Imam Az-Zamakhsyari, meskipun dia terfitnah dengan apa? Dengan pemahaman Mu'tazilahnya, tapi tidak dipungkiri bahwa dia memang memiliki keahlian dalam bidang bahasa. Yang banyak para ulama mengambil ilmu dari bidang bahasanya ketika menafsirkan Al-Quran dalam tafsir Al-Kasyafnya. Dia adalah seorang yang cacat. Seorang yang cacat, kakinya buntung. Dia kemana-mana menggunakan apa? Dia menggunakan tongkatnya. Ini seorang ulama. Kisah yang tadi, sepulangnya dia belajar dari seorang ulama, dia datang lagi ke kampungnya, sudah membawa ilmu yang banyak. Datang ke kampungnya itu dia sudah memiliki apa? Memiliki pemahaman ilmu yang luar biasa. Ketika ada permasalahan di wilayahnya itu, semua orang tahu, datanglah kepada si fulan. Dan yang datang saat itu adalah yang selama ini mencelaknya. Dia sedang berundung sebuah masalah yang sangat besar. Lalu kemudian dia datang ke orang tersebut, betapa kagetnya, yang dia datangi adalah yang dulu orang itu dicelaknya oleh dia. Dia tunduk di situ karena kedalaman ilmunya. Seorang khalifah bersama anaknya, dia mengatakan kepada anaknya, "Duhai anakku, besok hari kita akan belajar ilmu, kita akan duduk di majelis ulama yang sangat luar biasa keilmuannya. Kita akan duduk di hadapannya." Esok harinya disiapkan kendaraannya oleh khalifah ini, lalu kemudian anaknya dipanggil, lalu kemudian apa? Berangkat dia. Ketika berangkat mendapati satu masjid di mana ulama itu mengajar, maka khalifah itu kan langsung salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Diikuti oleh putranya, dia salat tahiyatul masjid. Setelah salat, ya, dia membalikkan tubuhnya ke arah sang guru tadi yang sedang mengajarkan, ulama tadi mengajar.
Apa kata sang anak kepada ayahnya yang khalifah? Dia mengatakan, ayah, katanya kita mau ngaji. Katanya kita mau nuntut ilmu. Ayo segera kita bangkit. Kata ayahnya mengatakan, duduk dan diam. Duduk, diam, jangan berisik, jangan ada sepatah kata pun. Sambil berbisik mengatakan, iya katanya kita mau ngaji. Duduk, uskut, diam kamu. Ya, sampai khalifah itu dia diam terus mencatat apa yang disampaikan ulama. Khalifah, ya, khalifah duduk mencatat apa yang disampaikan oleh sang ulama tadi. Si anak dia terheran. Kenapa? Karena seorang ulama yang berada di hadapannya dianggap oleh anaknya yang anak khalifah tidaklah lebih mulia dari ayahnya. Ayahnya berpakaian yang hebat, ayahnya dia banyak pegawai-pegawai yang ada. Ya, ayahnya memiliki kekuasaan yang luar biasa. Duduk di hadapan seorang ulama yang pakaiannya sangat sederhana. Lalu apa kemudian kata sang ayah? Dengan memberikan isyarat, menutup mulutnya untuk tidak boleh berkata-kata. Itulah adab dalam majelis ilmu. Ya, sampai kemudian selesai. Ketika selesai kajian apa di sana? Anakku, kekuasaan yang Allah berikan kepadaku ini tidak memiliki nilai apa-apa kita di hadapan seorang ulama itu. Itu ulama yang Allah mengangkat derajatnya. Pakaian yang sederhana yang kena pakai, pakaian yang kita pakai dengan kemewahannya tidak ada nilainya jika sedikit pun dibandingkan dengan apa yang dia miliki. Harta harus menjadi abdun lil ilmi. Harta harus menjadi budak untuk ilmu, bukan ilmu yang menjadi budak atas harta. Itu terjadi di masa khalifah di zaman dahulu. Ilmu itulah yang memuliakan anak Adam. Maka orang Arab mengatakan laulal ilmu lakana nasu kal bahaimi. Kalaulah bukan ilmu, manusia itu kal bahaim. Seperti apa? Seperti apa? Hah? Seperti binatang. Ya? Laulal ilmu, kalaulah bukan karena ilmu, lakana nasu, sungguh manusia itu kal bahaimi, seperti binatang. Tidak ada ubahnya manusia itu seperti entok, seperti bebek, seperti ayam, seperti kambing, seperti apa lagi? Hah? Ya. Tuh. Seperti kerbau, seperti sapi yang kalau Idul Adha dipotong. Kalau tidak punya apa? Ilmu. Bahkan banyak antum baca surah Al-An'am coba. Di sana ada apa? Manusia kalau dia tidak pernah menggunakan akal sehatnya, tidak pernah menggunakan pikirannya, tidak pernah menggunakan hatinya, maka apa? Kal an'ami balhum adallu. Dia seperti binatang, bahkan dia lebih sesat dari binatang itu. Coba lihat tuh. Al-Quran yang mengatakan manusia kalau bukan karena ilmu itu seperti binatang saja. Kalau tidak punya ilmu, manusia itu kal an'am, seperti binatang. Binatang itu apa? Pagi hari ya dia bangun dari tidurnya, lalu cari makan, sarapan juga binatang. Emang manusia aja yang sarapan? Ya. Bebek itu baru bangun itu udah wak-wak-wak-wak gitu. Itu cari makan. Mungkin dia cari nasi uduk, mungkin cari lontong sayur atau apa kan gitu ya. Dia itu dicari itu. Ya runtung-runtung gitu ya. Dan kemudian ada makan langsung, ada makanan caplok. Ada makanan caplok, nggak mau bayar dia. Ya karena binatang. Ya. Manusia kan tidak boleh seperti itu. Maka manusia kalau bukan karena ilmu kal an'ami balhum adallu. Ya. Itu yang pertama. Manusia itu diberikan keutamaan oleh Allah wal amal. Kok lama banget bunyinya? Besok diganti sekali aja. Atau 3 kali bunyinya. 3 kali udah cukup. Ya. Nanti dirubah. Ya. Fadlana Adam bil ilmi wal amali. Manusia itu
akan mendapatkan keutamaan selain dengan ilmu, yang keduanya dengan apa? Dengan amal. Antum boleh lihat misalkan di antara keutamaan seorang muslim itu adalah ilmu dan amalnya. Seorang muslim. Antum bisa dapatin misalkan di dalam surah At-Taubah yang ayat 33. Yang pertama. Yang kedua surat Al-Fath ayat 28. Dan yang ketiga antum bisa lihat di dalam surah As-Saff ya ayat 9. Ada 3 dalil ini. Bahwa manusia diutamakan, seorang muslim diutamakan itu dengan ilmu dan amal. Ya, surat At-Taubah ayat 33, surat Al-Fath ayat 28 dan surat As-Saff ayat 9. Ayatnya antum hafal. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Itu surat At-Taubah dan surat As-Saff. Ya, kalau di surat Al-Fath ayat 28-nya bukan walau karihal musyrikun, tapi wa kafa billahi syahida. Tapi kita lihat pada penggalan yang pertama, dialah Allah yang telah mengutus salah rasulahu, rasulnya bil huda. Pertama, rasul itu membawa al-huda, yaitu petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Antum lihat para ulama tafsir ketika menjelaskan ma makna al-huda pada ayat itu, wa ma makna dinul haq. Para ulama tafsir mengatakan al-huda yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Makna dinul haq itu adalah apa? Al-amal as-salih, amal saleh. Sehingga seorang muslim itu Allah berikan keutamaan bil huda wa dinil haq, ay bil ilmin nafi wal amal as-salih. Dijelaskan kemudian oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida' al-Amal, Iqtida'ul Ilmi al-Amal. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu baru bisa bermanfaat bagi pemiliknya kalau pemiliknya itu mengamalkannya. Kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ilmu itu baru bisa bermanfaat bagi pemiliknya kalau pemilik ilmu itu mengamalkannya. Kalau seorang pelajar dia belajar ilmu lalu kemudian tidak mengamalkan, itu Al-Quran menyebutnya itu adalah seperti ya kalhimari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa tumpukan kitab. Dia nggak tahu yang berada di belakangnya itu kitab yang memberikan petunjuk. Dia nggak paham. Berat kitab tersebut, tapi dia tetap tertatih-tatih dia bawa. Pada di belakangnya itu adalah ilmu. Seorang muslim bedanya dengan ahlul kitab dan juga dengan Nasrani pada al-ilmu wal amal. Karena orang Yahudi kenapa disifati al-maghdub dalam surah Al-Fatihah, dan orang Nasrani disifati ad-dhalin, dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa al-Yahud dikatakan al-maghdub lahu ilmun wala amal. Dia punya ilmu tapi tidak punya amal. Orang Nasrani dikatakan dhalin, sesat, karena dia gemar beramal tanpa ilmu. Muslim tidak boleh seperti itu. Dia harus punya ilmu sekaligus pada saat yang sama dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka itulah makna siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang mukmin. Jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi walad dhalin. Bukan jalannya Yahudi, bukan jalannya Nasrani. Faddala bani Adama bil ilmi wal amali. Sampai poin di situ kita berhenti insyaallah taala. Ya, ini makan memang harus disyarah, harus dijelaskan. Ya, insyaallah semoga kalimat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, nanti kita lanjutkan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina
Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Silakan. Apakah pertanyaan? Oh, ya, masih sedikit.